Pemirsa, Wakil Ketua Balik DPR mengaku heran rancangan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga atau PPRT tak kunjung disahkan oleh pimpinan DPR RI. Padahal RUU PPRT telah selesai dikaji sejak lama dan tinggal tunggu disahkan. Wakil Ketua Badan Legislasi Ahmad Baidowi mengungkap Balik telah selesai mengkaji RUU PPRT dan saat ini sudah berada di meja pimpinan DPR RI. Baidowi menduga pemerintah dan pimpinan DPR belum sepakat dengan RUU ini sebagai inisiatif DPR untuk melindungi hak pekerja rumah tangga. Di tengah era DPR RI masa bakti 2019-2024 segera berakhir, Balik mendorong pengesahan RUU PRT atau RUU PPRT segera disahkan. Perlindungan pekerja rumah tangga ini masuk prolegnas prioritas. Mengusulkan. Terkait dengan RUU PPRT, itu Badan Legislasi itu sudah merampungkan usul inisiatif beberapa tahun yang lalu dan hari ini ada di meja pimpinan untuk diagendakan di paripurna. Nah, kami kurang tahu dalam setiap rapat badan musyawarah agenda ini selalu kami sampaikan tetapi tidak bisa dibawa ke paripurna. Apakah pimpinan DPR dengan pemerintah belum ada kata sepakat sehingga RUU itu belum menjadi usul inisiatif DPR? Ya harapannya sih di masa sidang ini bisa tuntas, tetapi sekali lagi masa sidang ini sebentar lagi, kira-kira 1,5 bulan lagi akan selesai. Sudah hampir 20 tahun RUU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga diajukan, namun sampai saat ini belum ada kemajuan berarti. Padahal ada sejumlah RUU kilat yang bisa disahkan dalam beberapa minggu saja. Tanpa adanya Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga, korban kekerasan terhadap PRT masih terus terjadi. Dari temuan Jala PRT, ada 10 PRT setiap harinya yang menjadi korban kekerasan. Rancangan Undang-Undang PPRT tercatat sudah mangkrak selama hampir 20 tahun. RUU PPRT pertama kali diusulkan ke DPR pada tahun 2004 silam, namun mulai dibahas 6 tahun kemudian atau 2010. 3 tahun berselang, draft RUU PPRT diserahkan ke Badan Legislatif DPR. Lagi-lagi selama 6 tahun, nasib RUU ini tidak jelas mengendap di DPR. 10 tahun setelah draft diserahkan atau tahun 2020, RUU PPRT selesai dibahas di Badan Legislasi, kembali menanti dibahas di Badan Musyawarah DPR. Dari 9 fraksi ada 2 fraksi yang menolak, yaitu PDIP dan Golkar. Banyaknya pekerja rumah tangga yang menjadi korban kekerasan oleh majikannya membuat pembahasan dan pengesahan RUU PPRT mendesak dilakukan. Pelan-pelan. Pemirsa, rancangan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga berulang kali berhenti proses legislasinya. Padahal RUU ini sudah ada di DPR hampir 20 tahun. Mengapa RUU PPRT mendesak untuk segera disahkan? Kita akan mengulasnya bersama tenaga ahli utama KSP, Brian Sri Prahastuti. Selamat sore Bu Brian. Selamat sore Mas Reza. Bu Brian, tahun lalu Presiden Jokowi menyatakan bahwa pemerintah akan berkomitmen untuk melindungi PRT, mendorong agar penetapan Undang-Undang PPRT dipercepat. Jika melihat saat ini ada sejumlah RUU yang kilat bisa disahkan begitu ya. Kenapa untuk RUU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga ini sudah hampir 2 dekade belum ada kemajuan yang berarti, Bu Brian? Ya, kalau melihat sejarahnya ya Mas Reza ya, RUU PPRT ini inisiatifnya kan memang inisiatif dari DPR ya. Kemudian kami sejak tahun 2022 itu memang sudah melihat sebenarnya juga mempertanyakan juga gitu perjalanan panjang untuk perjuangan RUU PPRT. Ada apa begitu sehingga kantor staf presiden berinisiatif melalui surat dari kepala staf kepresidenan untuk membuat gugus tugas dalam rangka percepatan pembahasan RUU PPRT. Itu kita lakukan di September 2022. Anggotanya terdiri dari kementerian-kementerian terkait, kemudian juga ada perwakilan dari organisasi masyarakat sipil. Di kedeputian kami sendiri
sendiri merupakan kerja lintas kedeputian ya, ada kedeputian 2 untuk pembangunan manusia, kemudian kedeputian 3 ini terutama terkait dengan tenaga kerja, dan kedeputian 5 untuk untuk politik dan HAM begitu. Nah, kemudian kalau dari sisi pemerintah kita lihat juga bahwa komitmen presiden sudah ditunjukkan dengan adanya surprise dari presiden begitu pada 18 Januari 2023. Dan bersamaan tim gugus tugas tadi yang dipimpin oleh Kementerian Tenaga Kerja, kemudian juga KPPA, sudah membuat daftar isian masalah. Dan ini sudah diserahkan pada 16 Mei 2023 ke legislatif. Sebetulnya dari sisi pekerjaan, eksekutif relatif sudah menyelesaikan pekerjaannya. Karena DIM sudah dibuat, sudah diserahkan kepada DPR, dalam hal ini adalah badan legislatif. Memang kemudian tidak ada perkembangan untuk pembahasan dari RUU PPRT ini. Kemungkinan sih tahun lalu, karena kemudian tidak berapa lama kan kita ada kesibukan dengan Pilpres ya. Nah, sekarang kami melihat bahwa ruangnya masih ada, walaupun tadi disebutkan tinggal 1,5 bulan menuju 27 September ya. Tetapi ini ruang ini sebetulnya masih memungkinkan untuk segera membahas. Karena pasalnya itu tidak banyak, hanya 34 pasal, dan isinya sudah merupakan diskusi panjang antara kami dari eksekutif juga dengan DPR, dengan badan legislatif, sehingga Bu Brian, sebetulnya jadi dengan negosiasi antara kedua dengan ruang yang masih ada ini, Ibu Brian, apalagi upaya yang harus dilakukan sehingga RUU ini masuk kategori carry over dan dibahas di DPR periode baru 2024-2029, Bu Brian? Ya, kami sebetulnya berharapnya tidak di carry over ya, karena dengan pasal yang tadi saya sampaikan hanya 34, bagaimana supaya kita bisa mendesak untuk DPR segera untuk membahas ini, karena pasalnya tidak banyak begitu ya, dan isi-isi substansi yang kritikal yang sekian tahun menjadi perdebatan itu sudah banyak sekali diminimalisir, sehingga substansi yang diperjuangkan lebih pada perlindungan terhadap pekerja rumah tangga. Kemudian juga kita mengakomodir pendekatan sosiokultur ya di dalam rekrutmen untuk pekerja rumah tangga yang dahulu menjadi kegelisahan beberapa pihak begitu. Nah, ini sudah sangat diakomodir. Jadi kita mendorong sebetulnya bisa diselesaikan pada periode sekarang. Baik. Terima kasih tenaga ahli utama KSP Ibu Brian Sri Prastuti atas informasi yang Anda berikan. Selamat sore. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.